Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor meja 53 dengan nama Muhammad Ahrul Ilmi, NPM 19124 dan rekan saya Ahmad Reza Bayhaqi, NPM 19150. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan praktikum modul 1 yaitu yang berjudul ERD, CDM, PDM, dan database. Nah, selanjutnya untuk bab pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Reza Bayhaqi. Untuk yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah perangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah kelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. ERD, Entity Relationship Diagram. Untuk mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas dan hubungannya. ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Biasanya CDM dipresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. PDM, Physical Data Model, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Selanjutnya B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database ini adalah bagaimana perancangan model ERD, CDM, dan PDM pada penyewaan jasa untuk kegiatan pernikahan tentang rincian yang akan dibutuhkan. Selanjutnya C, tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari ERD, CDM, PDM, dan database ini adalah satu, untuk memahami dan membuat database berdasarkan ERD, CDM, dan PDM. Dua, untuk memahami dan membuat objek, diagram, dan menganalisis kebutuhan data. Tiga, mampu membuat database sistem secara konseptual data model CDM dan physical data model PDM sebagai dokumen perancang. Empat, untuk mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam masing-masing entitas penyewaan jasa dalam kegiatan pernikahan. Yang terakhir 5, untuk mengetahui segala persediaan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada penyewaan jasa kegiatan pernikahan. Terus selanjutnya tinjauan pustaka di bab 2 ini. Yang pertama menjelaskan tentang ERD. Entity Relationship Diagram, juga dikenal sebagai ERD. ER diagram atau model ER adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas ini. Berikut adalah simbol-simbol ERD. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah weak entity, entitas lemah, yang ketiga relationship, relasi, yang keempat atribut, yang kelima atribut multinilai, yang keenam atribut turunan. Nah, selanjutnya adalah fungsi RD. Fungsi RD adalah teknik pemodelan data yang secara grafis menggambarkan entitas sistem informasi dan hubungan antara entitas tersebut. RD adalah model data konseptual dan representasional yang digunakan untuk mewakili infrastruktur kerangka entitas. Next. Untuk selanjutnya ialah
contoh ERD, berikut adalah contoh ERD untuk postingan blog seperti WordPress. Selanjutnya adalah CDM. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Biasanya CDM dipresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Next. Adapun manfaat penggunaan CDM. Yang pertama, memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data. Yang kedua, alat komunikasi antara pemakai basis data. Yang ketiga, pahami terlebih dahulu untuk inti permasalahan yang diberikan. Yang keempat, tentukan entiti apa yang saja yang terlibat. Yang kelima, tentukan atribut. Ya, next. Jenis-jenis objek dalam CDM. Yang pertama, entity. Yang kedua, relationship. Yang ketiga, inheritance. Next. Untuk selanjutnya, PDM merupakan model yang bukan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Next. Ya. Untuk langkah-langkah untuk pembuatan PDM, yang pertama, buka file CDM yang sudah jadi. Yang kedua, dari tools pilih Generate Physical Data Model, pilih DBMS yang akan digunakan. Ketiga, setelah klik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Yang keempat, tambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan, jika ada. Jenis-jenis objek dalam PDM. Yang pertama, tabel. Yang kedua, view. Yang ketiga, reference. Basis data. Basis data yang juga dikenal sebagai database terdiri dari kata basis dan data. Data merupakan catatan atas kumpulan fakta yang mewakili suatu objek. Data memiliki ciri bersifat mentah dan tidak memiliki konteks, sedangkan basis data atau base dapat sebagai markas, tempat berkumpul dari suatu objek atau representasi objek. Tujuan dalam merancing basis data adalah yang pertama, kecepatan dan kemudahan, speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan, akurasi. Yang keempat, ketersediaan, availability. Yang kelima, kelengkapan, completeness. Yang keenam, keamanan, security. Yang ketujuh, kebersamaan pemakai, shareability. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengelolaan basis data yaitu field, merupakan implementasi dari suatu atribut data. Yang kedua adalah record. Field tersebut diorganisasikan dalam record. Record merupakan koleksi dari field yang disusun dalam format yang telah ditentukan. Yang ketiga, file dan tabel. Record yang serupa diorganisasikan dalam grup-grup yang disebut file. Jadi file merupakan kumpulan semua kejadian dari struktur record yang diberikan. Tabel merupakan ekuivalen basis data relasional dari sebuah file. Yang selanjutnya adalah MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunanya. Kelebihan dari MySQL. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan diukur dari segi penggunaan dan fitur yang dimiliki. Yang pertama, bersifat open source. Yang kedua, mendukung penggunaan multi-user. Yang ketiga, terintegrasi dalam bahasa pemrograman yang lain. Yang keempat, sajian tipe data yang bervariatif. Yang kelima, struktur tabel cenderung fleksibel. Yang keenam, sistem keamanan yang telah terjamin. Yang ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Yang ke-8, perangkat lunak portable. Yang ke-9, support untuk spesifikasi hardware yang rendah. Yang terakhir, yang 10, memiliki performa yang baik. Untuk kekurangan dari MySQL sendiri, yaitu kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile.
Yang kedua, technical support yang kurang mendukung. Yang ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas terbesar. Untuk terakhir adalah query. Query memasukkan arti kode yang digunakan di berbagai bahasa query, entah itu SQL atau software yang lain. Baik user maupun database dapat selalu bertukar informasi selama keduanya menggunakan bahasa yang sama. Ada beberapa software yang menawarkan metode lain. Berikut sejumlah cara yang kerap digunakan. Yang pertama adalah menggunakan parameter yang tersedia. Yang kedua adalah query by example. Yang ketiga bahasa query. Contoh query database telah menjelaskan apa itu query serta bagaimana cara kerja query. Di bawah ini kami akan memberikan beberapa contoh query database. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah create. Kegunaan create adalah sebagai berikut: membuat tabel, database, index, view. Yang kedua select. Kegunaan select adalah menampilkan tabel dalam database. Yang ketiga adalah alter. Kegunaan alter adalah untuk mengubah atau mengganti tabel. Yang keempat adalah drop. Kegunaan drop yakni untuk menghapus data dalam database. Yang kelima adalah delete. Kegunaan delete yakni untuk menghapus data yang terdapat pada tabel. Yang keenam insert. Kegunaan insert adalah memanipulasi data yang tersimpan pada tabel. Next. Untuk selanjutnya di bab 3 dan seterusnya akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza Bayhaqi. Untuk bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan akan saya jelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan PT WO Ilza melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang sewa gedung pernikahan serta untuk mengetahui total pembayaran untuk sewa gedung pernikahan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Tentukan ERD dan CDM, lalu pada data CDM dalam bentuk PDM. Langkah-langkahnya yang pertama, buat model ERD sesuai studi kasus seperti pada gambar ini, gambar 3.1, ERD dari basis data penyewaan gedung pernikahan. Setelah itu buka Sybase Power Designer. Oke, di sini saya akan membuka yaitu sebuah Sybase Power Designer. Nah, seperti inilah gambaran dari Power Designer. Ya, ini Power Designer. Setelah itu, setelah terbuka Power Designer-nya, setelah itu klik File, terus menuju ke New, terus Conceptual Data Model. Baik, saya akan memperagakannya di Power Designer. Klik File, terus sebentar. Jadi sebuah kendala not responding. Baik, kita klik file terus kita klik new. Di sini kita klik new project. Oh, bukan new project, berarti kita klik new model. Nah, di sini kita klik di conceptual data, terus klik OK ya. Setelah itu, setelah conceptual data diklik, maka akan muncul menentukan entitas dan atribut. Nah, entitas dari sistem penyewaan gedung pernikahan yaitu ada penyewa, wedding organizer, paket gedung, reservasi, dan juga tagihan. Nah, inilah bentuk dari entitasnya yaitu penyewa, terus wedding organizer, reservasi, paket gedung, dan tagihan. Nah, setelah itu kita inputkan atribut tiap entitas yaitu nama, jenis kelamin, ID pengguna, telepon, alamat hiburan, catering, dekorasi, kode reservasi, tanggal reservasi, bukti pembayaran, dan juga total pembayaran. Nah, di sini saya sudah menginputkan semuanya. Nah, seperti inilah bentuk gambarannya. Nah, inilah penyewa, wedding organizer, paket gedung, reservasi, dan tagihan. Setelah itu kita tentukan relasi, yaitu mendatangi, membayar, mendapatkan, melaksanakan, dan memilih. Nah, di sini sudah ada ya seperti inilah untuk menentukan
relasinya, relationship, memilih. Terus setelah itu masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap entitas sesuai dengan tipe datanya. Setelah itu kita tentukan relasi dan kardinalitasnya antar entitas. Nah, untuk kardinalitasnya seperti ini, kita klik 2 kali di relasinya, terus klik cardinalities ini. Nah, kardinalitas untuk menyewa ke paket gedung yaitu one to many, maka diklik yang one to many. Setelah itu kita klik OK. Ya. Setelah ERD terbentuk dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan atau error. Baik, kita cek model di tools. Nah, ini cek model. Nah, langsung di OK. Nah, kalau di sini tidak ada list yang error, maka tabel yang kita buat itu sudah aman. Setelah itu tidak terjadi error lah. Nah, terus setelah itu ubah model ERD dari bentuk CDM ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Baik, kita peragakan tools, terus ke physical data model. Nah, ini kita tinggal klik saja generate physical data model. Baik, kita klik. Ya, masih menunggu. Ya, di sini karena saya sudah menggunakan file saya, PDM sudah terinput. Nah, ini contohnya dari PDM. Sebentar, ini diagram dari PDM-nya. Mohon maaf. Wah. Nah, ini seperti inilah gambar diagram model PDM. Nah, setelah itu buka file PDM yang telah dibuat. Ya, itu tadi ya langkah-langkahnya untuk membuka file PDM-nya. Setelah itu klik database, terus pilih generate database atau tekan Ctrl D. Nah, kita generate database. Baik, kita peragakan. Ya, ini ya, tinggal kita klik saja karena ini sudah saya simpan. Jadi kita nggak usah klik lagi ya. Oke, selanjutnya beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL. Oke, kita klik saja. Oke. Karena ada pemberian nama, kita klik general database. Nah, seperti ini. Karena ini sudah saya simpan, maka file namanya sudah ada. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi XAMPP. Nah, ini kebetulan saya tadi sudah membukanya. Terus aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Nah, ini Apache-nya dan ini MySQL-nya, kita klik start. Oke. Kita start. Nah, setelah itu kita sembunyikan dulu ya XAMPP-nya. Nah, itu pengaktifan PHP MyAdmin-nya. Terus setelah itu kita buka browser, kemudian buka localhost PHP MyAdmin. Oke, kita akan membukanya di Google Chrome. Kita klik localhost PHP MyAdmin. Nah, ini ya, langsung kita klik. Oke, kita enter, langsung masuk ke localhost PHP MyAdmin. Kita coba. Ya, ini masih muter-muter terus ya. Mohon bersabar. Nah, seperti inilah tampilan dari PHP MyAdmin. Nah, ini ada di sini ada tugas saya yang tadi yang tentang lab sim, dan ini beberapa tugas saya yang kemarin yang basis data, matkul basis data masih tersimpan di localhost. Mari kita klik buat database baru. Oke, kita buat database baru ya. Ya, ini tinggal kita klik saja baru ya. Mohon maaf ya. Masih memproses. Ya, nah ini kita tinggal membuat database, kita beri nama, terus setelah itu buat keep saja, simple.
Setelah itu kita klik import, kemudian pilih file SQL tadi ya. Karena ini sudah saya buat kemarin, jadi langkah-langkahnya menyesuaikan saja ya. Ini tinggal kita klik saja WO-nya dan akhirnya muncul juga ini WO-nya. Di sini ada 5 entitas, yaitu paket gedung, penyewa, reservasi, tagihan, dan wedding organizer di situ ya. Setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML, cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Oke, kita peragakan ya. Baik, kita klik misal paket gedung, kita klik. Oke. Di sini saya akan menambahkan. Nah, ini tinggal kita klik tambahkan saja ya. Oke, terus kita masukkan saja fungsinya apa, nilainya apa gitu. Ya, itu aja sih. Simple tuh. Terus setelah sudah ditambahkan, kita jelajahi, kita klik jelajahi. Langsung di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Terus oke ya, itu tadi yaitu sebuah langkah-langkah yang sedikit simpel dari nomor meja 53. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini yang pertama ada output program sistem informasi penyelenggaraan pernikahan. Adapun outputnya ini ERD-nya ya. Saya membuatnya dengan aplikasi Paint. Oke, dan ini CDM-nya, screenshot dari Power Designer tadi ya. Ini seperti inilah untuk kasaran dari CDM wedding organizer. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, setelah itu CDM, terus ini PDM-nya. Oke, ya PDM-nya seperti ini. Nah, ini PDM-nya, PDM dari itu wedding organizer dari PT Ilza. Oke, dan ini outputnya untuk basis data penyewaan gedung pada tabel penyewa. Oke, kita lihat dulu untuk sebagai tabel penyewa apakah sesuai. Nah, ini seperti ini. Nama ada Rizky AA, ada Jennifer, Yunia, dan lain-lain. Oke, ini ada ID pengguna, ada telepon, dan bukti pembayaran. Oke, dan ini ada juga tabel wedding organizer. Oke, di sini sudah tersedia semua ya. Next saja ya kita. Ini sudah ada wedding organizer, ada tagihan, semua sudah saya inputkan. Ini tagihannya, total pembayaran, dan kode reservasinya. Oke, semuanya sudah saya inputkan dan inilah hasilnya. Saya screenshot, saya taruh di laporan ini. Nah, setelah itu kita masuk ke analisa output. Analisa output ERD. Berdasarkan output ERD pada kasus di atas, kita mendapati 5 entitas, yaitu penyewaan, maksudnya penyewa, terus wedding organizer atau WO, biasa kita sebut dengan WO, paket gedung, reservasi, dan juga tagihan. Atribut entitas dari pegawai, ya tentunya ada nama, jenis kelamin, dan ID pengguna. Terus kemudian atribut entitas wedding organizer juga ada, telepon dan alamat. Selanjutnya atribut entitas paket gedung, ada hiburan, catering, dan dekorasi. Atribut untuk entitas reservasi adalah kode reservasi dan tanggal reservasi. Dan yang terakhir ada tagihan, bukti pembayaran, dan total pembayaran. Masing-masing entitas memiliki relasi satu dengan yang lain ya. Terdapat relasi mendatangi dari penyewa ke wedding organizer dengan kardinalitasnya many to one, yang berarti dalam kondisi nyatanya beberapa penyewa dapat dilayani oleh seorang wedding organizer. Nah, untuk relasi memilih dari penyewa ke paket gedung yaitu many to many, yang berarti dalam kondisi nyatanya beberapa penyewa dapat memilih beberapa paket gedung ya. Seperti tadi, seperti hiburan, catering, dan dekorasi ya. Bisa memilih, kita milih paket dekorasi yang kayak gimana. Untuk relasi melaksanakan dari paket gedung ke reservasi dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyatanya memilih paket gedung, kemudian penyewa melaksanakan reservasi. Nah, setelah memilih paket gedung tadi, penyewa melaksanakan reservasi ya. Oke, terus setelah itu relasi mendapatkan dari reservasi ke tagihan dengan kardinalitas bantuan, yang berarti dalam kondisi nyata setelah melakukan reservasi, maka seorang penyewa hanya dapat mendapatkan sebuah tagihan yang akan dibayar dan mendapatkan bukti pembayaran serta total pembayaran. Oke, itu yaitu analisa output dari ERD-nya. Analisa output dari CDM-nya di sini untuk entitasnya ya sama dengan yang di atas.
Untuk entitas penyewa, tipe datanya menggunakan tipe data varchar atau variable karakter. Terus kemudian entitas untuk wedding organizer ya sama menggunakan tipe data variable karakter ya, varchar. Terus selanjutnya atribut entitas paket gedung itu juga sama dengan menggunakan tipe data varchar variable karakter. Terus untuk kode reservasi dan tanggal reservasi menggunakan variabel karakter atau varchar. Dan ya di sini ada pembeda yaitu tanggal reservasi. Kita menggunakan menggunakan tipe data date ya karena ini adalah tanggal ya. Jadi pakai date tanggal. Yang terakhir atribut tagihan adalah bukti pembayaran dan total pembayaran ya yang perlu dibayarkan dalam menyewa gedung. Dengan tipe data dari semua atribut yang saya sebutkan itu, tagihan dan bukti pembayaran itu, yaitu variabel karakter. Oke, masing-masing entitas memiliki ya sama, memiliki relasi satu dengan yang lain, tetap many tuan sama dengan yang di atas. Oke, lanjut ke analisa output PDM. Di sini penyewa dan wedding organizer adalah relasinya, hubungannya many tuan. Jadi primary key dari tabel wedding organizer menjadi foreign key di tabel penyewa. Terus kemudian antara tabel penyewa dan tabel paket gedung itu many to many. Jadi primary key dari tabel penyewa menjadi foreign key di tabel paket gedung. Dan begitu juga sebaliknya. Hubungan antara tabel paket gedung dengan tabel reservasi itu many to one. Jadi primary key dari tabel reservasi ya ya benar, tabel reservasi menjadi foreign key di tabel paket gedung. Oke. Setelah itu hubungan antara tabel reservasi dan dengan tabel tagihan adalah one to one. Jadi primary key dari tabel reservasi menjadi foreign key di tabel tagihan dan begitu juga sebaliknya. Untuk analisa output XAMPP berdasarkan output XAMPP sistem informasi penyewaan gedung didapatkan bahwa setiap atribut pada masing-masing entitas sudah termuat kumpulan data yang telah diinputkan. Ya seperti tadi itulah analisanya. XAMPP sudah terinputkan semuanya. Masing-masing ada 10 lah, oke, yang saya inputkan. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran yang akan dilanjutkan oleh teman saya dan ditutup oleh teman saya atau rekan saya yang bernama Ahmad Reza Bayaki. Kepadanya, monggo disilahkan. Ya, untuk selanjutnya itu di kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing entitas terhubung dengan entitas lain dengan relasi dan kardinalitas relasi tertentu. Yang kedua, semua atribut yang termuat dalam masing-masing entitas memiliki tipe data variabel karakter. Yang ketiga, output dari modul CDM dan PDM pada Power Designer yaitu berupa database yang dapat diimport di localhost PHP MyAdmin. Untuk selanjutnya itu saran. Adapun saran untuk modul 1 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya diberikan buku modul untuk mempermudah praktikan dalam membaca. Yang kedua, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang keempat, sebaiknya disediakan komputer lebih banyak. Yang kelima, sebaiknya diberi penjelasan lebih pada contoh laporan resmi. Sekian dari kelompok meja 53 sesi Jumat 1 di modul 1 tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gue cuman gini ya. Ya, apa? Lu mampu nggak, Bos?